Aku akil bongo ya? Bongo nah? Iya. Paruden butal telat tas. Kebes ada. Tadilah narai. Ada moderat. Ini kan belum setahun. Iya, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gusti Allah. Terima kasih Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada seluruh yang hadir dan mengalir di acara launching sekumpulan puisi piknik becak cinta yang lahir dari rahim forum seberang jalan, di mana forum ini telah kehilangan salah satu pengayut yang bernama Fakhruddin Nasrullah yang wafat ketika menjalani cuci darah di rumah sakit Dr. Sutomo karena mengalami gagal ginjal. Forum seberang jalan lahir pada tanggal 16 Maret 2013 pukul 16.04 di warung pojok terowongan Benteng Pancasila. Saat itu saya datang, kemudian Eko, lalu ada Fakhruddin Nasrullah, Jagongan. Di sore hari menggagas persoalan apakah kita akan selalu seperti ini kalau membaca singkatan dari G4 tanpa pernah ada upaya kecil untuk mendokumentasikan perjalanan kita dalam rupa, dalam bentuk apapun. Berangkat dari situlah kegelisahan yang kecil, akhirnya teman-teman yang berkumpul saat itu berinisiatif mendokumentasikan perjalanan kecil yang diawali dengan waktu itu kita lagi di workshop ya, workshop di Pondok Amanatul Ummah. Iya, Amanatul Ummah. Waktu itu Fakhruddin Nasrullah diminta mengisi kelas menulis di Pondok Amanatul Ummah. Di sana Fakhruddin mengajak Bagus Sambudi, kemudian saya, Eko, dan Dadang Arimurtono. Kemudian kita ngopi di warung kopi Jurang Gembolo yang katanya Eko tempat pembuangan mayat itu. Kemudian mengalir sampai ke warung Denpas dan lahirlah yang namanya forum seberang jalan. Tidak ada bukan seberang, tapi seberang. Forum seberang jalan bagi saya pribadi ya, entah teman-teman yang lain menafsiri forum seberang jalan seperti apa, filosofinya seperti apa, yang pasti memang lahirnya di tepi jalan. Kita seringkali juga menyeberang kalau dalam kerangka pikir saya adalah bersilaturahim. Kalau dalam kerangka G4 mungkin adalah geruda-gerudu karena gunane, artinya geruduk rono, geruduk ini, dan lain sebagainya. Tapi kerangkanya sama, dalam kerangka berproses kreatif dan bersilaturahim, menyambung tali. Kemudian kenapa acara ini digelar di sini? Kemarin saya SMS-an dengan Dadang, apa gak nama Mojokerto ae? Oh tidak, jangan. Harus ada peristiwa, harus ada geliat sastra di Pacet. Peristiwa sastra harus terjadi kapanpun dan dimanapun, tidak berhenti dan tidak memusat. Sastra bisa diciptakan kapanpun dan dimanapun, baik itu di warung kopi, di pos kamling, di rumah, bahkan di toilet sekalipun bisa terjadi. Dan pada akhirnya saya ketika melihat proses kreatif acara launching ini, saya sangat
senang dan terharu ketika yang terlibat adalah orang-orang kampung, kemudian ada anak-anak, kemudian ada teman-teman G4 dan lain sebagainya. Mungkin itu yang disebut Farudin dengan sastra keterlibatan. Artinya sastra tidak menutup pintu bagi apapun dan siapapun. Sastra boleh dimiliki oleh siapapun. Dan bagaimana caranya kemudian sastra bisa masuk dan mengakar di tempat kelahirannya. Dan pada akhirnya sastra tidak menjadi sesuatu yang mahal dan eksklusif. Kemudian terkait dengan proses kreatif, mulanya kumpulan Piknik Becak Cinta adalah tulisan-tulisan yang berkisar tentang perjalanan kami dan kemudian melebar sampai bagaimana caranya tema yang ada dalam buku ini tidak terkesan horor, terkesan medeni dan menakut-nakuti. Dan karena itu kemudian Farudin Nasrullah berinisiatif bagaimana kalau kita memasukkan satu puisi yang itu romantis, yang itu berbau juga pop mungkin. Kemudian lahirlah Becak Cinta, karena sebelumnya Dadang sudah memunculkan istilah wisata buang cinta, maka kita cari yang lain. Dan tampaklah pada peristiwa sosial sehari-hari kita, bagaimana becak cinta itu telah menjadi sesuatu yang tidak asing, meskipun itu sebenarnya asing, bukan asli dari wilayah kita hidup. Itu adalah bawaan dari tradisi keseharian di Jogja. Kemudian sampai ke Mojokerto dan kota-kota yang lain, bagaimana kemudian becak cinta menjadi keseharian dimanapun ada. Kemudian itu menginspirasi bagaimana caranya kemudian tulisan kita, tulisan kami, tulisan Forseda bisa dikayuh dan sampai kemana-mana. Tentunya dengan rasa cinta, tidak dengan mendesak-desakkan, tidak memaksa. Begitu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain bagus bisa berproses kreatif, menceritakan proses kreatifnya. Juga teman Eko dan Fatoni, kemudian Dadang Ari Murtono. Dang, aja ngilang kan? Taurat tuh. Terima kasih, mohon maaf, dan sekali lagi saya beralhamdulillah karena seluruh warga Sumberan telah berkenan berbagi ruang kepada Forseda untuk berapresiasi dan menanamkan sastra di Sumberan. Meskipun sudah lama sebenarnya ada sastra di Sumberan, ada Dadang Ari Murtono dan dulu ada yang namanya Pondok Kopi. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf, dan ini karena masih nuansa Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko, kamu moderator ya, Yes? Dadaan. Gratis dan terbuka untuk umum. Ini salah satu perupa juga yang dimiliki daerah Pacet. Istilah yang lain adalah rupawan. Karena ada sastrawan berarti ada rupawan untuk pelukis.